berbahaya. Mengapa Lucas bisa lolos begitu saja? Kemana hilangnya orang-orang suruhanku? Apa mungkin mereka mengkhianati aku karena diiming-imingi bayaran yang lebih tinggi oleh Lucas? Gumam Samuel dalam hati dipenuhi ribuan pertanyaan. Tidak terfikir sedikit pun dalam benak Samuel jika Lucas bisa kabur karena diselamatkan oleh Brian dan rekan-rekannya. Bahkan dibantu pula oleh Stephen yang sudah dianggap oleh Samuel sebagai partnernya sendiri. Terlihat Samuel berjalan mondar-mandir di ruang tamu apartemen mewahnya dengan wajah dipenuhi rasa penasaran, khawatir dan gelisah. Terbayang kembali di benak Samuel saat dia datang ke gudang tua untuk menemui Lucas dan akan memaksa Lucas agar mau mendukung rencananya. Ternyata gudang tua tersebut sudah kosong melompong, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Bahkan Samuel tidak bisa menemukan adanya bekas-bekas pertarungan maupun ceceran darah dari orang suruhannya yang terkena tembakan temannya sendiri karena semuanya sudah dibersihkan oleh para pengawal Dragon Corp, tentu saja atas perintah Brian. Hal itu merupakan salah satu cara Brian untuk membuat Samuel semakin bingung dan akhirnya stres sendiri karena dia tidak akan bisa menebak apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Lucas dan 5 orang anak buah Samuel tersebut. Dan kemarin, orangku bahkan melaporkan bahwa dia melihat Lucas berangkat kerja seperti biasa seperti tidak pernah terjadi apapun dengannya. Gumam Samuel. Mengapa Lucas tidak mencari aku atau melaporkan penculikan yang aku lakukan kepada pejabat berwenang? Padahal jelas-jelas dia sudah tahu jika aku adalah dalang di balik penculikan dirinya tersebut. Batin Samuel bingung. Apa sebenarnya yang telah terjadi di gudang itu setelah aku pergi untuk menemui Kenshiro dan papanya itu? Ucap Samuel sambil menggerutu, marah bercampur gelisah. Pasti Lucas sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam untuk membalas dendam kepadaku. Pasti. Gumam Samuel sambil meremas rambutnya untuk menghilangkan rasa pening di kepalanya. Sebaiknya aku hubungi Stephen. Siapa tahu Lucas telah mengatakan sesuatu yang terkait dengan penculikan yang aku lakukan terhadap dirinya. Samuel segera meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja di depannya. Setelah membukakan textbook dan menemukan nomor ponsel Stephen, tanpa membuang waktu lagi Samuel langsung menekan tombol panggil pada ponsel pintarnya. Halo, Stephen. Kamu ada di mana sekarang? Ujar Samuel, langsung bertanya begitu panggilan teleponnya tersambung. Aku sedang di kantor seperti biasa. Kamu kan tahu untuk saat ini aku tidak bisa lagi kemana-mana dengan bebas karena harus mulai menggantikan pekerjaan Papa sebagai CEO White Enterprise. Sahut Stephen sengaja menjelaskan dengan detail agar Samuel tahu dan tidak mengajak dia bertemu. Hei! Iya aku tahu, kamu pasti sedang sibuk belajar bagaimana menjadi seorang CEO yang baik dan benar seperti papa kamu. Tenang saja, aku tidak akan mengajak kamu kemana-mana. Tukas Samuel dari seberang telepon seakan bisa menebak isi hati Stephen. Aku cuma ingin bertanya tentang Lucas. Apa kamu pernah bertemu Lucas dalam 1 atau 2 hari ini? Tanya Samuel hati-hati agar Stephen tidak merasa curiga. Samuel tidak pernah menduga sama sekali jika Stephen bahkan sudah mengetahui secara detail semua perbuatan Samuel terhadap Lucas, karena Lucas sudah menceritakan semuanya. Tumben kamu bertanya tentang Lucas, apa aku nggak salah dengar? Tanya Stephen iseng, dalam hati dia ingin sekali mentertawakan Samuel. Aku tiba-tiba saja teringat Lucas, entah kenapa bisa seperti itu. Aku merasa jika mungkin saja telah terjadi hal buruk terhadap Lucas. Sahut Samuel agak tergagap karena dia sama sekali tidak pernah menyangka jika Stephen akan bertanya seperti itu. Oh, aku pikir kamu sedang membutuhkan Lucas. Mungkin untuk meminta dia bergabung dengan kita agar posisi kita semakin kuat. Apalagi Lucas juga mantan anggota gang kampus pimpinan kamu waktu kita masih kuliah dulu. Pancing Stephen yang sengaja menyindir Samuel secara halus. Sepertinya kamu terlalu jauh berpikir, Stephen. Aku sama sekali tidak membutuhkan bantuan Lucas kalau sekedar untuk membalas dendam kepada Brian. Kita bertiga sudah cukup kuat untuk menjatuhkan Brian berikut Dragon Corp miliknya itu. Sahut Samuel langsung mengelak dan sengaja berbohong untuk menutupi semua perbuatannya. Kita bertiga?
Bukankah hanya kita berdua saja yang mengetahui rencana untuk membalas dendam kepada Brian? Tanya Stephen. Hei, hei, hei! Maaf, aku sampai lupa memberitahu kamu jika sudah ada satu orang lagi yang bergabung dengan kita. Dan aku yakin dengan sumber daya yang dia miliki, kita akan berhasil membalas semua perbuatan Brian. Sahut Samuel langsung saja mengalihkan topik pembicaraan, tidak lagi berminat untuk membahas tentang Lucas karena dia khawatir jika Stephen akan merasa curiga dan dia sendiri sampai keceplosan bicara. Apa dia juga memiliki dendam pribadi kepada Brian? Siapa orang itu, Samuel? Tanya Stephen datar, pura-pura tidak begitu tertarik. Padahal jantung Stephen sedang berdegup kencang menantikan jawaban dari Samuel. Tentu saja dia juga memiliki masalah dengan Brian. Namanya Kenshiro. Sahut Samuel terdengar sangat bersemangat. Kenshiro? Gumam Stephen sambil berusaha mengingat-ingat sesuatu. Betul, nama dia memang Kenshiro, seorang pemuda blasteran Jepang. Papanya seorang pengusaha kelas kakap di negaranya sana. Tukas Samuel. Kenshiro? Bukankah itu nama pemuda yang dikenalkan oleh Clara kepada kamu dan berniat menjalin kerja sama bisnis dengan kamu? Tanya Stephen setelah dia bisa mengingat kembali setelah tadi dia berusaha memeras memori otaknya. Betul, dialah orang yang aku maksud, Stephen. Tukas Samuel. Jadi Kenshiro juga sudah pernah menjadi korban ulah Brian? Gumam Stephen pura-pura tidak tahu. Padahal kenyataannya, Stephen sudah mendapatkan semua informasi tentang Kenshiro yang tangannya dibuat cedera oleh Brian, juga tentang sepak terjang Fumihiro, pengusaha besar yang suka memakai cara-cara mafia untuk melancarkan bisnisnya. Stephen! Sorry, ada papaku datang. Selamat berpusing-pusing sebagai CEO, aku harap dengan posisi kamu saat ini, kamu akan memiliki kekuatan lebih besar untuk mengacaukan hidup si Brian itu. Lain kali aku telepon lagi. Bye, Stephen! Ujar Samuel tiba-tiba dan kemudian langsung memutuskan sambungan teleponnya begitu saja. Sepertinya Stephen tidak tahu sama sekali dengan apa yang telah terjadi pada Lucas. Gumam Samuel sambil melemparkan ponselnya begitu saja ke atas meja. Lalu kemana hilangnya kelima orang anak buahku? Apa yang sedang direncanakan oleh Lucas sebenarnya? Gumam Samuel kembali bingung dan gelisah. Dia kembali berjalan mondar-mandir di ruang tamunya yang tidak ada seorang pun selain dirinya. Samuel memang telah sengaja membohongi Stephen agar dia punya alasan untuk bisa segera memutuskan sambungan teleponnya. Dia khawatir jika Stephen kembali membahas tentang apa tujuan dia yang sebenarnya tiba-tiba bertanya tentang Lucas kepada Stephen. Apa tidak sebaiknya aku ceritakan semua kejadian ini kepada Kenshiro? Siapa tahu dia ada solusi atau saran? Gumam Samuel sambil kembali mengambil ponselnya. Hari berlalu dengan cepat, malam pun segera berganti pagi seiring dengan munculnya sinar keemasan di ujung cakrawala dari bola api raksasa yang seakan baru saja keluar dari dasar lautan luas. Ak! Mengapa badanku sakit semua seperti ini? Gumam Scott sambil merentangkan tangannya yang terasa kaku. Sepertinya aku memang terlalu memforsir tenagaku saat latihan kemarin. Apalagi aku juga harus melatih jurus baru dari si kakek gemuk yang ternyata semakin menguras tenagaku. Batin Scott sambil bangkit dari tempat tidurnya dan begitu turun dari ranjangnya, Scott langsung melangkah kakinya lebar-lebar menuju ke dapur karena tiba-tiba saja dia merasakan perutnya melilit minta diisi. Scott segera membuat sarapan dengan bahan-bahan seadanya yang tersedia di dapur pondok. Dan begitu matang langsung saja melahapnya setelah terasa tidak terlalu panas. Akhirnya perutku tidak rewel lagi. Mudah-mudahan sehabis mandi, badanku bisa segar kembali agar aku bisa kembali melatih semua jurus baru dari guru dan juga dari kakek si tinju baja itu. Batin Scott. Bukankah kemarin si kakek juga sudah berjanji akan mengajari aku 3 jurus lagi? Gumam Scott sambil berjalan cepat. Dia tiba-tiba saja teringat dengan ucapan sang kakek gemuk sebelum si kakek kembali ke kapalnya. Ayo Scott, semangat! Kamu harus menguasai jurus tinju baja dengan sempurna. Jangan sampai membuat guru kamu kecewa.
Seru Skat menyemangati dirinya sendiri sambil mengguyurkan satu gayung air sumur ke seluruh tubuhnya. Selesai membersihkan badan dan berganti pakaian, Skat langsung berlari-lari kecil ke arah pinggir pantai tempat dia berlatih kemarin. Sinar matahari yang masih terasa hangat membuat semangat Skat langsung meningkat. Hiat! Tanpa buang-buang waktu, Skat segera bergerak dengan sangat cepat melatih jurus pertama sampai jurus ke-6 dari rangkaian jurus cakar harimau yang merupakan jurus andalan Modakchan. Lebih kurang setengah jam lebih, Skat melatih ke-6 jurus tersebut dengan gerakan yang semakin lama semakin cepat hingga tubuh Skat hanya terlihat sebagai bayangan yang berkelebat ke sana kemari. Setelah merasa cukup berlatih dengan jurus-jurus sang guru, Skat langsung melanjutkan latihannya dengan mengulang 4 jurus tinju baja yang diajarkan oleh si kakek gemuk. Bagus, Skat! Salurkan lebih banyak tenaga dalam pada lengan dan kepalan tangan. Jangan cuma mengandalkan kecepatan. Tanpa pikir panjang, Skat langsung saja mengikuti instruksi dari si kakek yang berjuluk si tinju baja yang tahu-tahu sudah muncul di tempat Skat berlatih. Kali ini si kakek hanya terlihat sendirian, tidak tampak batang hidung muridnya yang kemarin ikut mendarat di pulau tersebut. Wut! Wut! What? Begitu Skat mempraktekkan instruksi si kakek gemuk, langsung terdengar suara angin pukulan Skat yang semakin lama semakin bertambah keras dan Skat seakan merasakan kedua tangannya menjadi semakin keras saat otot-otot pada kedua lengannya mulai bertonjolan keluar. Hah? 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 Bagus sekali! Tidak sia-sia si tukang cakar itu memiliki murid seperti kamu, Skat. Aku mulai merasa khawatir bahwa aku akan kalah dalam pertaruhan ini. Seru si kakek sambil tertawa senang. Merasa akan kalah, tetapi malah tertawa bahagia. Dasar kakek aneh. Gumam Skat dalam hati sambil mengakhiri latihannya. Hei, hei, hei! Tidak kusangka, hanya dalam waktu 1 hari, 4 jurus pertama tinju bajaku bisa kamu lakukan dengan hampir sempurna kecuali penyaluran tenaga dalam kamu saja yang masih belum maksimal. Ucap si kakek sambil berjalan mendekat ke arah Skat berdiri. Kakek, saat aku mengikuti instruksi kakek barusan, aku merasakan kedua tanganku langsung seperti mengeras dan juga otot-otot lenganku bermunculan. Dan tanpa sengaja, aku tadi membayangkan seperti apa akibatnya jika kepalan tanganku mengenai tubuh lawanku. Ujar Skat tanpa merasa sungkan lagi terhadap si kakek gemuk. Hei, hei, hei! Akan aku tunjukkan seperti apa kehebatan tinju bajaku saat kamu sudah menguasainya dengan sempurna. Sahut si kakek. Skat langsung memperhatikan gerakan si kakek yang sedang menyalurkan tenaga dalam pada lengan kanannya yang otot-ototnya langsung menonjol keluar. Perhatikan pohon kelapa itu, Skat! Ucap sang kakek. Hiat! Blar! Kraak! Sambil berteriak keras, si kakek memukulkan tinjunya ke arah pohon kelapa yang jaraknya sekitar 2 meter dari tempatnya berdiri. Terdengar suara seperti ledakan yang cukup keras saat angin pukulan si kakek menghantam batang pohon kelapa tersebut dan disusul dengan tumbangnya pohon kelapa itu menimpa semak belukar di sekitarnya. Skat tampak tercengang dan tertegun kaku di tempatnya berdiri saat menyaksikan atraksi tenaga dalam yang baru saja ditunjukkan oleh si kakek dengan tinju bajanya. Apa kamu sudah bisa membayangkan? Bagaimana jika tinju bajaku ini mengenai tubuh lawan kamu yang kemampuan bela dirinya jauh di bawah kamu? Tanya si kakek tiba-tiba yang langsung menyadarkan Skat dari rasa syok yang baru saja dia rasakan. Iya kek. Berbahaya sekali kalau sampai kita tidak bisa mengukur dan mengontrol tenaga dalam yang kita salurkan pada lengan kita. Sahut Skat yang masih tidak menyangka jika si kakek memiliki tenaga sehebat itu. Hei, hei, hei! Sudah Skat, jangan kelamaan kagetnya. Bersiaplah untuk berlatih 3 jurus yang berikutnya. Tukas si kakek gemuk sambil mulai bergerak secara perlahan. Skat bergegas memperhatikan gerakan si kakek dengan seksama dan mencatatnya dalam otaknya. Ingat Skat, 3 jurus ini mengandalkan pukulan dengan 2 kepalan tangan. Jurus ini sangat menguras tenaga, tetapi daya gempurnya juga sangat hebat. Ucap si kakek sambil terus bergerak semakin lama semakin cepat.
Bagaimana, Skat? Apa kamu sudah paham dengan ketiga jurus tadi? Tanya si kakek. Sudah, kek. Sahut Skat tanpa ragu. Bagus. Sampai ketemu lagi besok pagi untuk 3 jurus terakhir. Seru si kakek gemuk yang langsung berkelebat lenyap dari tempatnya berdiri barusan. Ternyata kecepatan gerak si kakek memang tidak kalah dengan kecepatan guru. Gumam Skat sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal.